Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia yang besar kepada manusia, yaitu masih diberikan napas kehidupan kita, dan terutama kita masih diberikan kenikmatan yang mulia, kenikmatan iman dan Islam. Semoga ini menjadikan diri kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah kepada deretan kehidupan kita. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah, dan kita tidak tersisa sedikit pun keluarga kita. Semuanya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersama dengan orang-orang yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, sahabat Cipu dimanapun anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita masih mendengarkan kajian keislaman dalam channel kesayangan kita Cipu TV, inspirasi kita. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang ta'riful khusyu', definisi tentang khusyuk. Menurut ulama, Ibnu Qayyim menjelaskan wa minat ta'rifatil lati awraduha, dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Yang pertama, pengertian khusyuk ataupun definisi khusyuk adalah qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu' wa dhulli. Ini perlu kita mengetahui tentang definisi tentang khusyuk. Menurut Ibnu Qayyim bahwa khusyuk adalah qiyamul qalbi, hadirnya hati, baina yaday rabbi, antara Allah Zat Aja wa Jalla. Ketika hati kita sudah hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, bil khudu'i, dengan diri kita adalah merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dhulli, dan menghinakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya manusia tidak akan pernah sombong, manusia tidak akan menjadikan orang yang melebihi kepada kodratnya sebagai manusia. Kalau manusia sudah khusyuk, artinya manusia bil khudu', rendah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dhulli, dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang disebut dengan definisi khusyuk menurut Ibnu Qayyim. Pengertian yang kedua menurut Ibnu Qayyim adalah al-inqiyadul haqqi, melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti haknya Allah berarti menjadikan suatu kewajiban, keparduan kepada manusia. Wa min alamatihi, dan tanda-tandanya orang yang melakukan haknya Allah, annal abda idza khulifu wa raddu alaihi, bahwasanya manusia ataupun hamba menjadikan kehidupannya itu waraddu alaihi bil haqqi, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan haknya. Jadi artinya kita tidak menolak atas kewajiban, keparduan ataupun perintah-perintah Allah dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya suatu perintah berarti ada konsekuensinya,
Kalau dalam bahasa sholat ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Istiqbalu dzalika bil qubul, sehingga kita menghadap dengan khusyuk ini menjadikan kita ingin ibadah kita bil qabuli, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyad, dan senantiasa kita tegak dalam menjadikan ataupun dalam melaksanakan haknya Allah. Itu menurut ulama. Jadi menjalankan hak-haknya Allah. Kemudian menurut ulama, Al-Junaid menyatakan al-khusyu'u, khusyuk itu adalah tuzalilul qalbi, merendahkannya hati, lil alamil ghaib, untuk mengetahui tentang alam gaib. Artinya manusia secara zahir itu bisa melihat, tetapi kita tidak bisa melihat kepada alam gaib. Tetapi dengan khusyuk itu kita menghadirkan hati kita untuk mengetahui tentang alam gaib ini. Artinya sesuatu hal yang gaib, sifat Allah, nama-nama Allah, kemudian alam mughayyabat, terutama adalah hati, adalah merupakan suatu hal yang gaib, tidak bisa kita lihat. Maka khusyuk itu adalah menghadirkan, merendahkan hati kita untuk mengetahui kepada hal yang gaib. Ibnu Rajab menyatakan aslul khusyuk, dasarnya khusyuk, layyinul qalbi, lembutnya hati, wa raqtuhu, dan hatinya memiliki suatu kelembutan, wa sukunahu, dan memiliki ketentraman jiwanya, wal khudu'uhu, dan memiliki hatinya yang rendah hati, wa inkisaruhu wa harqatuhu, dan memiliki hatinya itu adalah menghapus, ataupun dalam bahasanya adalah membakar kepada hal yang jelek. Itu adalah asal dari khusyuk, adalah memiliki hati yang lembut, ya, waraqtuhu, lembut, wa sukunahu, dan memiliki ketentraman jiwa raganya. Maka kata beliau, fa idza khasya'al qalbu, apabila manusia memiliki hati yang khusyuk, tabi'ahu, maka akan mengikuti hati khusyuk ini jami'al jawarihi wal a'dhahi, kepada seluruh anggota jiwa raganya. Ini ketika khusyuk hatinya, insyaallah kepada anggota badannya akan mengikuti khusyuk. Li'annaha tabi'atun, maka sesungguhnya memiliki hati yang khusyuk, tabi'atun, maka ini adalah merupakan tabiat lahu, kepada manusia yang memiliki kehusuan hatinya. Kemudian tempat khusyuk ini, kata ulama, adalah mahalluhul qalbu. Tempat khusyuk itu adalah hati. Wala budda, dan tidak ada, atau zahiru asaruhu ala jawarihi, tidak kelihatan dalam jawarih. Jadi ketika khusyuk hatinya, insya Allah akan dohir kepada jawarih. Jadi tidak bisa manusia adalah anggota badannya dulu yang khusyuk, alal wajhi, kepada wajahnya, wal jismi, kepada badannya. Jadi tetap tempat khusyuk adalah hatinya. Idza dhaharat asarul khusyuk, apabila terdapat kedohiran khusyuk ini alal jawarihi, kepada anggota badan, walam yakun fil qalbi, dan tidak ada di dalam hatinya, fahada khusyu'un nifaq, maka ini merupakan khusyuk yang munafik. Nauzubillah. Jadi hatinya tidak hadir, hatinya tidak khudu wa dalil, maka ini adalah merupakan khusyuk yang munafik. Menurut ulama menyatakan iyyakum mal khusyu'un nifaq, jauhilah olehmu khusyuk yang munafik, khusyuk yang memiliki kebohongan. Maka dari kita untuk menjauhkan kepada khusyuk yang munafik ini dengan cara menghadirkan hati kita
dengan cara khudu, merendahkan diri kita. Kemudian tadi adalah melembutkan hati kita, wasakanuhu, dan menjadikan ketentraman dalam jiwa kita. Dan dijawab oleh ulama, antarul jasad khasyi'an wal qalbu laisal bi khasyi'. Khasyi'. Sesungguhnya manusia ketika melihat jasadnya khusu, wal qalbu laisa bi khasyi' bil khasyi'i, dan hatinya tidak memiliki kehusyuan, maka ini disebut dengan khusu yang nifaq. Semoga bermanfaat tentang definisi khusyuk dalam diri kita, sehingga sholat kita, ubudiyah kita itu memerlukan tentang kehusuan dalam diri kita, sehingga dengan pengertian yang tadi bahwa yang paling utama diri kita adalah khusyuk itu menghadirkan dalam hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala dengan khudu, merendahkan diri kita. Yang keduanya dengan cara adalah wa tazalluli, menjadikan diri kita rendahnya di hadapan Allah, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diri kita menjadi orang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.